Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu rahmat serta karunia sehingga hari ini kita dapat kembali berjumpa. Selamat sore pemirsa MTA TV dan juga keluarga, apa kabar Anda? Semoga senantiasa dalam keadaan baik dan juga dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali hari ini saya Sekar Pangesti akan menemani Anda dalam program edukasi. Selamat sore pemirsa, dan hari ini kita akan memulai talk show yang tentunya sangat istimewa di program edukasi mengenai pendidikan dan juga pengembangan anak. Dan di episode kali ini kita akan membahas program pembelajaran unggulan di SDIT MTA Ngawi. Ini adalah sebuah sekolah yang insya Allah dikenal dengan komitmennya terhadap pendidikan berkualitas dan juga nilai-nilai Islam. Dan sudah bergabung dengan kita hari ini ada dua narasumber hebat dari SDIT MTA Ngawi. Yang pertama telah hadir, ini ada Bapak Ahmad Roshidun selaku Kepala Sekolah SDIT MTA Ngawi yang tentunya akan berbagi informasi tentang visi misi sekolah serta berbagai program unggulan yang ada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, jauh-jauh datang dari Ngawi nih ya Pak? Iya, alhamdulillah. Kami bisa hadir di studio MTA TV ini dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ahmad telah meluangkan waktunya untuk hadir di MTA TV, tentunya berbagi dalam program edukasi hari ini. Pak Ahmad tidak sendiri, sudah ditemani oleh rekannya juga. Ini ada Ibu Desi Saputri Ningsih, SPD Sarjana Pendidikan, selaku Wakil Kepala Kurikulum SDIT MTA Ngawi. Assalamualaikum Ibu Desi. Ibu apa Mbak ini? Mbak bisa, Ibu bisa ya. Tapi ini sebagai seorang guru, jadi kita panggilnya Ibu Desi begitu ya. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Perjalanan tadi juga sama ini dari Ngawi gitu ya. Lancar ya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya hari ini Pak Ahmad dan juga Bu Desi. Hari ini kita akan mengajak pemirsa tentunya untuk dapat bergabung. Nanti jika ada pertanyaan ya seputar SDIT MTA Ngawi, Anda dapat menghubungi kami melalui telepon 0271 6793000 untuk pesan WhatsApp maupun SMS di 0811 25533000. Ya, kita ke Pak Ahmad terlebih dahulu, Ibu Desi ya. Baik, Pak Ahmad, SDIT MTA Ngawi ini kalau dari tahun berdirinya sejak kapan ini Pak Ahmad? Di SDIT MTA Ngawi ini alhamdulillah sudah berjalan 2 tahun ini. Jadi untuk berdirinya bulan Juni 2023 tahun kemarin. Ini alhamdulillah karena memang baru ya. Ini baru 2 tahun berjalan ini. Alhamdulillah ya. Ini Ngawi punya MTA punya SDIT di Ngawi. Gitu ya. Ini satu-satunya SDIT MTA yang ada di Ngawi. Ini satu-satunya SDIT di Ngawi, SDIT MTA di Ngawi, bahkan di Jawa Timur baru pertama kali ini. Bahkan di Jawa Timur baru kali ini berada di Kabupaten Ngawi. Bukan satu-satunya SDIT MTA di Ngawi saja, tapi di Jawa Timur. Betul. Bagaimana nih perasaannya Pak mendirikan SDIT MTA pertama di Jawa Timur? Alhamdulillah sekali di Jawa Timur sudah mulai berdiri SDIT MTA. Semoga di kabupaten-kabupaten yang lain, terutama di Jawa Timur, segera mungkin bisa mendirikan SDIT MTA. Amin, amin ya rabbal alamin. Berarti sekitar 2 tahun sudah ya. Betul. Tentu semoga nanti semakin dimudahkan untuk kedepannya ya dalam menghadirkan pendidikan Islami khususnya untuk para anak-anak yang ada di Ngawi. Dan kalau alamatnya ini Bapak ada di mana? Untuk alamat SDIT MTA Ngawi ini berada di Jalan Raya Ngerambe Walikukun, kilometer 03, Desa Pucangan, Kecamatan Ngerambe, Kabupaten Ngawi, atau berada di belakang MTA Cabang Ngerambe 1. Oke. Itu tadi ya terkait alamatnya untuk SDIT MTA Ngawi. Berarti saat ini sudah ada berapa kelas ini Pak?
Untuk saat ini alhamdulillah sudah ada 2 kelas, kelas 1 dan kelas 2. Alhamdulillah jumlah murid juga sudah memenuhi kuota. Sudah memenuhi. Nggih. Alhamdulillah. Meskipun baru berdiri, alhamdulillah dari masyarakat ini sangat mengapresiasi. Sangat mengapresiasi. Iya, kita bergeser ya ke Ibu Desi ini ya. Sebenarnya apa sih latar belakangnya SDIT MTA Ngawi ini didirikan, Ibu? Ya, yang pertama itu untuk mewadahi dari TK MTA sendiri. Awalnya kan ini permintaan wali murid dari TK-TK ini habis lulus TK mau dikemanakan gitu kan, bingung gitu. Udah hafalannya udah banyak, nanti kalau ke SD umum biasanya nanti hafalannya hilang. Ini nanti hafalan hadisnya gimana, hafalan doa hariannya gimana, hafalan surat pendeknya juga gimana. Akhirnya tim pendidikan Ngawi sepakat mendirikan SDIT MTA Ngawi untuk mewadahi dari lulusan TK-TK di Ngawi itu sendiri. Oke. Kalau di Ngawi itu TK MTA-nya ada berapa sih, Pak? Untuk TK di Ngawi itu ada 3. Oh, ada 3. Yang pertama itu TKIT MTA Ngerambe, yang kedua TKIT MTA Kedunggalar, yang ketiga TKIT MTA Ngawi. Oke. Ada 3. TKIT MTA Ngerambe, Kedunggalar, dan juga TK MTA Ngawi. Ini berarti menjadi angin segar ya Pak, dengan dan juga Ibu dengan hadirnya SDIT MTA Ngawi. Tentunya kan sudah orang tua sudah menyekolahkan anaknya sejak dini di TK MTA yang ada di Ngawi. Kemudian pastinya ada muncul kekhawatiran nanti kalau disekolahkan mungkin di sekolah yang takutnya nanti tidak sama dari visi dan juga misinya. Kemudian dengan kehadiran TK MTA Ngawi, mohon maaf, SDIT MTA Ngawi, mohon maaf, ini tentunya bisa menjadi manfaat juga untuk orang tua ya dari adik-adik di TK MTA. Untuk pendaftarnya dari TK MTA ke SDIT MTA Ngawi, ini berapa persen Pak untuk anak-anaknya? Alhamdulillah untuk pendaftar dari TK-TK MTA ini alhamdulillah sekitar 50-60% sudah masuk ke SDIT MTA Ngawi. Jadi untuk mungkin memang karena baru pertama berdiri, jadi ya perlahan-lahan kita mulai berkembang. Jadi nggak mungkin kalau berkembang tiba-tiba 100% nggak mungkin, harus perlahan-lahan dulu. Semua pastinya berproses gitu. Betul. Ya. Kemudian yang dihadirkan di SDIT MTA Ngawi, kalau dari hafalannya ini bagaimana untuk programnya di sana? Ya, kita punya program unggulan yaitu tahfidz. Jadi setiap pagi itu kita ada BTA, baca tulis Al-Quran ya. Terus habis itu dilanjutkan tahfidznya. Kita memiliki target yaitu 2 tahun 1 juz. Berarti nanti kalau lulus kelas 6 targetnya itu 3 juz. Setiap 2 tahun sekali kita adakan ujian tahfidz gitu. Untuk pembelajarannya sendiri, kita setiap pagi murojaah terlebih dahulu surat-surat yang sudah dihafalkan di murojaah lagi, baru nanti ditambah surat. Tapi kita membagi kedua kelompok dalam satu kelas. Satu kelas itu ada 2 guru tahfidz, dibagi 2 kelas biar lebih maksimal gitu kan hafalannya. Terus dalam kelompok itu dibedakan yang cepat hafal dan yang susah hafal. Dan ini yang sudah hafal, biasanya kan target 1 minggu itu kalau suratnya pendek seperti Anas itu biasanya 2 hari sudah hafal, sudah setoran. Nanti kalau agak panjang itu biasanya 1 minggu itu baru hafal. Terus kalau ada anak yang hafalnya itu cepat, kita tidak menunda, tapi melanjutkan hafalannya yang sudah dihafalkan tadi. Misalnya sudah hafal Al-Kafirun, harus naik ke surat selanjutnya, kita harus kejar itu. Jadi mereka tidak usah nunggu yang temennya yang belum hafal itu tadi. Ya, itu menjadikan nilai plus bagi kita. Alhamdulillah sekarang itu ada yang kelas 2 sudah masuk ke juz 29. Kelas 2 ya, ya. Kelas 2
angkatan yang ini sudah juz 29, ada 1 anak. Untuk sebagiannya sudah selesai setengah juz untuk juz 30-nya gitu. Masya Allah ya. Ini sebagai orang tua yang mendengar terkait apa yang disampaikan oleh Ibu Desi tadi di awal pembelajaran itu selalu ada murojaah. Pastinya ini memberikan ketenangan juga ya, bahwa ternyata anak saya di SDT MT Ngawi ini selalu diingatkan tentang Al-Qur'an gitu ya, di murojaah hafalannya gitu ya. Dan Masya Allah luar biasa sekali juga siswa-siswa yang ada di sana, meskipun ini masih baru ya Bu, Pak. Hafalannya sudah luar biasa banyak. Dan ada target ya. 2 tahun itu hafal 1 juz. Iya. Dan kita tidak hanya mempunyai program saja, tapi kita juga mempunyai bukti fisik, yaitu buku prestasi siswa. Jadi kelas 1 dan kelas 2 itu mempunyai buku prestasi. Yang pertama itu untuk baca Aisma atau membaca Indonesia, belajar. Yang kedua membaca Iqra atau Al-Qur'an. Yang ketiga bacaan doa dan hadis hafalannya. Yang keempat yaitu tahfidnya. Jadi orang tua itu bisa memantau anak saya minggu ini udah hafal doa apa, hafal juz berapa, suratnya apa. Jadi kita mempunyai bukti fisiknya. Jadi orang tua itu tidak hanya sekedar omon-omon gitu kan. Tapi juga tahu ternyata ada buktinya anak saya itu udah hafal apa aja seperti itu. Nanti ketika ada laporan dari sekolah, dilaporkan orang tua, nanti ada tanda tangan orang tua juga. Jadi ada laporannya juga. Secara administratifnya jelas ya Bu ya. Ada buktinya, ini rekapannya seperti ini. Jadi orang tua kalau misalnya mau melihat perkembangan anaknya tuh sudah simple ya, tinggal lihat. Bisa dipantau lewat buku prestasinya itu. Iya, tadi kan terkait kelas yang dibedakan antara proses anak itu kan berbeda-beda, kemampuan anak juga berbeda-beda. Ada yang memang cepat, tapi ada juga yang lebih cepat lagi. Itu apakah dari orang tua merasa ada sekolah itu membedakan, atau justru ya tidak masalah, memang prosesnya seperti itu? Kalau orang tua sendiri biasanya langsung ngobrol ke ustazahnya gitu kan. Ustazah, anak saya kurang maksimal dalam hafalan ini. Akhirnya kita punya metode itu lagi, dibagi ini Bunda, dibagi pembelajarannya. Jadi tidak usah khawatir kalau anak itu nanti terlambat, itu nggak ada. Kita akan kejar terus sampai anak itu bisa sampai mencapai target yang kita inginkan. Jadi orang tua itu tidak begitu khawatir gitu kalau anaknya itu ketinggalan jauh, karena kita itu tidak membedakan. Kok yang ketinggal biarin aja, itu enggak. Kita harus kejar gimana caranya. Setiap ustazah itu harus mempunyai cara tersendiri-sendiri untuk setiap anak itu harus mencapai target. Makanya ustazah itu ya harus kreatif. Entah itu dibawa keluar ruangan, entah itu harus fokus face to face gitu. Jadi ustazahnya itu maksimal sampai anak itu benar-benar bisa mencapai target. Dan pihak sekolah itu juga bekerja sama orang tua. Biasanya memberi arahan, mohon maaf ayah bunda, karena ini di sekolah hanya 2 jam pelajaran, mohon di rumah di murojaah, dibantu murojaah agar hafalan anak itu tidak hilang begitu saja. Baik, ya. Itu tadi ya. Ternyata sinergi dengan antara orang tua dan juga guru itu sangat diperlukan. Berarti tidak memasrahkan semua hanya di sekolah saja. Harus kompak. Harus kompak. Ya. Kemudian ke Pak Rashid, Pak Ahmad maksudnya, ini melihat sinergi antara guru dan juga orang tua sejauh ini apakah berjalan dengan baik, atau ada program-program yang dibuat oleh sekolah begitu untuk menghasilkan sinergi antara orang tua dan juga sekolah? Untuk hubungannya dari wali murid kepada guru SD ini alhamdulillah sangat bagus sekali. Terutama ketika orang tua itu mengantarkan anaknya atau menjemput anaknya. Jadi bukan hanya menjemput atau mengantar anaknya, kadang juga ada yang bertanya, anak saya di sekolah itu bagaimana Ustazah? Nah, ya kami terus terang, Ananda ini begini. Jadi alhamdulillah gitu, respon orang tua itu sangat bagus. Jadi ketika orang tua menjemput siswa, itu bukan hanya datang, menjemput terus pulang, bukan hanya itu, tapi datang, bahkan datang belum saatnya pulang udah datang. Karena memang untuk menanyakan anaknya itu bagaimana di sekolahan. Jadi
contohnya gini, anak saya gimana di sekolah, hafalannya gimana? Oh alhamdulillah lancar hafalannya lancar. Terus kemudian tadi si A ini tidak mau belajar ini, mungkin tidak mau melus ini, kurang melus ini. Jadi di rumah pun apabila pekerjaannya di sekolah belum selesai, kami menghubungi orang tuanya. Jadi kita di sekolahan, di rumah pun orang tua juga ikut membimbing anaknya. Jadi bukan hanya di sekolahan saja, tapi juga di rumah. Kalaupun resikonya kalau orang tua hanya semuanya dilampiaskan ke SD, itu bisa jadi anak itu di rumah ketika di sekolah hafal sudah berapa ayat, di rumah nggak dimurojaah hilang. Nah makanya itu kita bekerja sama dengan para wali murid untuk ikut bergabung dalam mendidik anak. Oke, itu. Baik. Itu tadi ya. Tapi kalau melihat cerita dari Pak Ahmad kemudian juga Bu Desi terkait bagaimana guru itu memberikan perhatian yang luar biasa kepada siswanya, ini berarti kenyataan gitu ya bahwa guru-guru di SD ITM TA Ngawi ini betul-betul menjadi orang tua kedua. Betul. Ya, sangat perhatian luar biasa. Kan zaman sekarang ini ya Pak Ahmad dan juga Bu Desi, banyak orang tua itu sering meminta dokumentasi anak, kegiatan anak. Kadang ada nggak yang terlalu intens begitu menanyakan foto-foto anak, kemudian dokumentasi video pembelajaran atau kegiatan yang diadakan di sekolah gitu? Jadi untuk seluruh kegiatan siswa, sebelum wali murid menanyakan, minta fotonya, kita udah mengirimkan dulu. Okay. Jadi contohnya kita terus terang kalau mengadakan outbound misalnya ya. Jadi orang tua sebelum minta dokumentasi ketika outbound, kita sudah mengirimkan di grup WhatsApp-nya. Jadi kita ya harus cepat mengambil gambar, terus mengedit video, itu harus cepat agar respon orang tua itu tidak menanyakan anak saya di sana itu bagaimana. Sekarang kan orang tua sekarang bahkan mungkin dilihat fotonya, anak saya mungkin sedang bermain, sedang hafalan itu. Jadi sebelum orang tua meminta dokumentasi di sekolahan, kita sudah mengirimkan terlebih dahulu. Jadi ketika hari ini kita murojaah ini surat Al-Kafirun misalnya, kita fotokan, kita dokumentasikan, kita kirim di grup wali murid. Jadi keadaan di sekolahan itu hampir setiap hari orang tua tahu. Jadi makanya apresiasi dari wali murid itu sangat senang. Jadi siswanya, anaknya disekolahkan di SDIT itu tidak dilepas. Tidak dilepas begitu saja. Ya, tadi yang sudah dijelaskan juga secara detail oleh Ibu Desi ya Pak ya, terkait program unggulan dari SD ITM TA Ngawi, yaitu program tahfidnya yang luar biasa, walaupun tergolong sekolah yang masih baru. Betul. Tapi tahfidnya begitu kuat, begitu baik, termanajemen baik, sepertinya saya lihatnya seperti itu. Kemudian selain tahfid, ada program unggulan apa saja sih Pak yang ada di SD ITM TA Ngawi? Nih, untuk program selanjutnya, karena kita memang baru berdiri, untuk kedepannya kita mempunyai agenda, yaitu ada praktek komputer. Jadi kita ada ekstrakurikuler mengenai tentang pengenalan mengoperasionalkan komputer. Jadi bukan hanya tentang keagamaan yang kita tekan, jadi untuk pemanfaatan teknologi masa kini pun kita latih. Jadi anak nanti bisa komputer tapi dengan hal positif, bukan main game dan sebagainya. Jadi kita bagaimana mengoperasionalkan komputer yang baik dan benar. Itu rencana ke depan seperti itu, karena memang baru berdiri, gedungnya pun baru sementara ini, kita pending dulu karena tempatnya belum ada. Nanti kalau udah ada semuanya, insya Allah akan ada ekstrakurikuler lab komputer. Oke, ditunggu ya Pak ya. Semoga
semakin dilancarkan oleh Allah juga, nanti rezekinya luas gitu ya. Amin. Untuk SDITMT Angawi memberikan fasilitas yang lengkap insya Allah untuk siswa-siswanya. Baik, kita akan sambung kembali perbincangannya, namun kita break sejenak ya. Ya, baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program edukasi setelah informasi-informasi berikut ini. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih banyak masih bersama kami tentunya dalam program edukasi. Kita juga masih membahas program pembelajaran unggulan di SDIT MTA Ngawi. Dan kami masih membuka kesempatan bagi Anda pemirsa TV untuk dapat berinteraksi maupun bertanya kepada narasumber kami di line telepon 0271 679 3000, untuk WhatsApp maupun SMS di 0811 255 3000. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita hari ini dengan Kepala Sekolah SDIT MTA Ngawi, ada Bapak Ahmad Rosyidun, kemudian ada Wakil Kepala Kurikulum SDIT MTA Ngawi, ada Ibu Desi Saputri Ningsih, SPD Sarjana Pendidikan. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Kemudian dengan SDIT MTA Ngawi yang tadinya masih baru ya, memang masih baru ya selama 2 tahun ini. Program unggulan yang tadi disampaikan ada Tafid, kemudian tadi juga ada komputer ya Pak ya. Betul. Komputer, dan nanti seiring berjalannya waktu pasti akan menambah program-program unggulan lainnya. Oke. Kemudian untuk kegiatan seperti outing class gitu juga sudah dilaksanakan belum Ibu? Ya, untuk outing class sendiri kita sudah melaksanakan 2 kali. Kita mengagendakan outing class itu 1 semester sekali. Biasanya habis sumatif akhir semester atau akhir semester 1, semester 2 itu kita mengadakan outbound keluar. Bisa renang atau outbound ke tempat-tempat wisata. Kalau yang kemarin itu kita ke Sumber Koso, kita ada outbound dari ustazah ke siswa-siswanya gitu. Sudah dilaksanakan ya? Sudah terlaksana 2 kali. Alhamdulillah. Oke, Bu Desi, kemudian untuk di SDIT MTA Ngawi ini bisa diflorkan atau didetailkan terkait kegiatannya dari berangkat sekolah kemudian sampai pulang sekolah, ini ada apa saja Ibu? Oke, untuk paginya kita ada pembiasaan pagi, yaitu sholat duha. Sholat duha. Iya, sholat itu duha. Pasti ya, Bu? Itu pasti. Sebelum pembelajaran dimulai kita adakan sholat duha terlebih dahulu. Semua kelas 1 dan 2. Karena ini kita masih kelas bawah. Kita untuk sholat duhanya masih bersuara. Ya, dijaharkan. Ya, dijaharkan. Biar apa? Biar yang belum hafal itu semakin hafal. Biar mengikuti kakak kelasnya yang sudah hafal. Jadi nanti kebiasaan beriring waktu, nanti anak-anak itu akan hafal dengan sendirinya. Tetapi kita tidak hanya mengandalkan itu saja. Di lain sisi kita juga ada di pelajarannya. Kita ditambahkan untuk sholat bacaan sholat itu kita tekankan agar 1 tahun itu sudah hafal semua untuk bacaan sholatnya. Itu terus untuk istirahatnya kita ada snack. Ada snack. Ya, ada snack. Jadi kita itu di SDIT MTA Ngawi tidak diperbolehkan membawa uang saku. Gitu ya, Mbak. Ini aturannya ya. Itu ditekankan tidak boleh membawa uang saku. Karena kita sudah menyediakan snack untuk istirahat pertama dan untuk istirahat kedua ada makan siangnya. Seperti itu. Iya. Ya, oke. Ada snack ya tadi Bu ya? Ya, ada snack dan makan siang. Ada makan siang. Ini juga sebagai hal yang menarik juga ya. Ada snack, makan. Pastinya sekolah menghadirkan makanan-makanan tuh yang sehat. Mungkin mengenalkan jajanan pasar. Kadang kan anak maunya kayak yang makanan instan-instan gitu ya. Di sekolah juga menu-menunya seperti itu, Ibu? Di sekolah itu biasanya ada jus, ada buah, terus juga ada makanan tradisional juga. Dan yang unggul ini di sekolah kita tidak menggunakan micin. Jadi tidak boleh sama sekali
di lingkungan sekolah itu masakan atau makanan itu menggunakan micin. Dari dapur juga sudah ditekankan tidak boleh pakai micin. Dan itu mendapatkan apresiasi dari wali murid bahwa anaknya itu di situ tidak jajan sembarangan karena sudah disiapkan dari sekolahan. Dan wali murid pun sepakat tidak memberi uang saku kepada anak-anaknya ketika sekolah. Kalaupun anak-anaknya mau jajan, itu dengan syarat atau kesepakatan kepada pihak sekolah, boleh jajan dengan sama orang tua. Sama orang tuanya, dijemput sama orang tuanya, jajannya sama orang tuanya. Jadi masih terpantau orang tuanya, jajannya apa, habisnya berapa. Jadi pihak sekolah itu udah lepas tangan kalau sudah jam pulang karena sudah dikembalikan ke orang tua seperti itu. Intinya sekolah memastikan apa yang dikonsumsi oleh anak itu sehat. Bergizi. Tadi Ibu sampaikan juga tanpa micin. Berarti kalau misalnya mau jajan di luar itu harus sama orang tua biar tahu tadi jajannya apa. Kalau nanti ada apa-apa gitu ya, sudah bukan tanggung jawabnya sekolah lagi, karena kan sekolah pastinya ingin memberikan yang terbaik untuk siswanya. Tapi itu deket juga nggak? Pasti kan kalau sekolah itu kan banyak pedagang-pedagang mendekat gitu. Kalau di sekolah kami tidak ada. Tidak ada. Ya, jadi di luar sekolah itu dibersihkan dari pedagang-pedagang itu. Jadi adanya itu ada di samping sekolah itu kayak ada warung kecil, minimarket. Nah seperti itu. Berarti jajannya biasanya itu ada susu, roti seperti itu. Kalau per micinnya itu minim sekali. Jadi anak-anak itu paling jajannya susu, es krim seperti itu. Awal-awal banyak nggak pedagang yang mampir di situ? Kalau pertama itu ada. Awalnya ada. Ya, 1-2, tapi karena tidak ada yang membeli, mungkin karena gerbang selalu tertutup. Akhirnya besoknya tuh udah nggak kembali lagi. Langkah preventifnya gerbang selalu ditutup. Iya. Dibentuk kasih sayang ya. Iya. Oke, tadi ada sholat duha, kemudian makan, ada snack time dan juga makan siang. Berarti orang tua yang menyekolahkan anaknya di SDITM Ngawi, kalau kan ada juga orang tua berkarir nih, nggak usah repot-repot nanti pagi-pagi belum menyiapin bekal. Di sekolah sudah ada nih snacknya buat snack dan juga makan siangnya buat anak, lengkap sekali. Ya itu tadi ada sholat duha, kemudian makan siang. Setelah itu kegiatannya Ibu? Sholat duhur berjamaah. Biasanya kalau sholat duhur berjamaah itu kita bareng sama TK karena masih satu atap. Kita bareng nanti untuk bareng sama adik-adik TK. Sama adik-adiknya. Jadi kan banyak itu satu aula itu. Nanti untuk imamnya bergantian. Biasanya kepala sekolah SDIT, nanti besoknya ganti kepala sekolah TK. Seperti itu terus bergantian. Itu efektif nggak sih kalau dijadikan satu? Kalau untuk sekarang masih efektif karena yang TK itu di-handle sama guru-gurunya. Yang SD pun juga di-handle. Jadi semua guru dan ustazah itu turun langsung untuk menghandle anak-anaknya. Ya, tapi kita bilang kan umurnya juga masih deket banget ya jaraknya ya dari TK kemudian SD masih SD kelas bawah ya. Kayak masih sama aja. Iya, sama aja gitu. Cuman agak dipisah. Untuk yang SD biasanya di saf depan agar rapi sebagai contoh. Itu untuk adik-adiknya kalau sholat itu harus yang rapi, yang tertib, nggak boleh berisik, nanti lama-lama mengikuti juga. Kemudian sampai di sholat duhur, setelah itu ada apa lagi Ibu? Setelah sholat duhur udah masuk kelas lagi sampai jam 2:10 kita berdoa pulang. Berdoa pulang. Untuk penjemputannya sendiri ini? Untuk penjemputan kita sudah ada antar jemput. Ada antar jemput? Untuk orang tua yang misalnya tidak bisa mengantar atau menjemput anaknya karena mungkin orang tuanya guru, pulangnya sore, kan khawatir anaknya itu nggak ada yang jemput. Akhirnya diikutkan antar jemput di sekolahan. Ini termasuk program juga ya? Iya, ini termasuk program juga. Itu ada minimal jarak berapanya tidak Ibu? Udah ada. Untuk sekarang belum ada. Ya. Mau dekat mau jauh silahkan kalau mau pakai fasilitas itu. Ada. Oke, itu tadi terkait programnya ya, kegiatannya di sekolah. Kita ke fasilitasnya ya Pak ya. Sudah ada fasilitas luar biasa apa ini Pak yang ada di SDITM Ngawi? Yang pasti fasilitas pertama hari ini alhamdulillah gedung sekolahan SDITM Ngawi hari ini Senin sudah bisa memakai gedung yang baru. Oh sudah baru, ini perdana? Iya perdana hari ini, tapi hanya satu kelas dulu. Ya, untuk alhamdulillah. Yang lain masih finishing tahap-tahap akhir, tinggal merapikan saja. Nanti insya Allah sudah bisa memakai gedung yang baru. Yang kedua,
Fasilitas yang kedua adalah ada antar jemput tadi. Antar jemput itu enggak ada minimal jarak, enggak ada. Ya. Jadi wali murid yang tidak bisa mengantarkan, kita adakan antar jemput. Untuk masalah transportasi insya Allah 50-50, artinya 50-50%. Jadi yang sekolahan membantu, orang tua pun juga membantu. Untuk fasilitasnya itu. Yang selanjutnya untuk fasilitas ini karena memang kami di pinggir jalan raya. Oh, ini pinggir jalan raya. Ini kan memang kendaraan lalu lalang, ramai, makanya seperti yang tadi dibicarakan, pintu gerbang selalu tertutup. Jadi kalau dibuka itu yang namanya anak kecil, apalagi masih usia dini, sukanya memang bermain lari-larian. Energinya nggak habis-habis ya Pak ya? Itu energinya banyak sekali. Kalau dibuka sedikit, udah anak-anak itu udah lari ke sana ke sini. Takutnya kalau larinya ke pinggir jalan, ada kendaraan lalu lalang seperti itu. Makanya kita itu membuka gerbang hanya waktu masuk sekolah, jam masuk sama jam pulang, hanya itu saja. Yang lainnya kita tutup gerbang terus. Makanya seperti tadi penjual kaki lima itu tidak ada, karena memang gerbang selalu tertutup. Itu tadi ya, untuk fasilitas ya. Perlahan ya Pak ya, perlahan dan bertahap. Hari ini sudah ada satu kelas yang bisa ditempati ya. Alhamdulillah sudah ada. Alhamdulillah. Kemudian Insya Allah besok. Yang kedua kan, yang kelas kedua Insya Allah besok sudah bisa dipakai. Alhamdulillah ya. Dari SD TMT Angawi. Kemudian untuk di sekolah ada apa ya, ciri khas khusus tidak dari SD TMT Angawi yang membedakan SD TMT Angawi dengan sekolah lain mungkin? Ya, untuk ciri khusus ini yang kami tonjolkan hanya itu hafalan tahfidznya. Itu yang sangat menonjol di ciri khas kita, yaitu hafalannya. Kemudian kita tanamkan juga kreativitas anak. Jadi anak-anak itu kreativitasnya kan beda-beda. Mungkin ada yang suka menggambar, mungkin ada yang suka menari. Kita fasilitasi itu semua. Jadi anak-anak ketika ingin berkembang sesuai kemampuannya, dalam hal positif ini kita fasilitasi. Kita ajarkan kepada siswa-siswi apabila anak ini pintar menari, anak ini pintar menggambar, pintar mewarnai. Kita latih terus. Supaya apa? Supaya kedepannya itu keunggulan siswa ini kelihatan. Mungkin untuk mengikuti lomba-lomba yang ada di wilayah sekitar, kita ada semacam generasi baru. Ini SDI TMT Angawi, ada bibit baru, mungkin dikenal lingkungan, ada prestasinya, karena memang baru 2 kelas, belum mengikuti berbagai perlombaan. Nanti ya seiring berjalannya waktu. Betul, kedepannya pasti bisa mengikuti. Baik. Kita ke Bu Desi ya. Kalau tim pengajar yang ada di SD TMT Angawi, ini bagaimana menghadirkan pembelajaran yang menarik juga buat siswa, kemudian yang inovatif untuk siswa, apalagi di zaman sekarang. Ya, untuk pengajar sendiri karena kita kelas bawah, berarti butuh tenaga ekstra ya. Jadi kita itu satu kelas itu ada 2 guru, yang satu khusus. Siswanya berapa Ibu tiap kelas? Tiap kelas 23. Banyak ya. Iya, jadi satu kelas itu kita ada 2 guru. Yang satu itu fokus menjelaskan pelajarannya, untuk yang satu itu membantu anak-anak. Biasanya menyiapkan buku, pensil. Biasanya kan anak belum bisa membaca itu. Dicarikan, Ustazah ini bukunya yang mana? PPKN itu yang mana? Bahasa Indonesia yang mana? Nah, tugas satu guru itu membantu anak-anak. Terus membantu caranya menulis yang benar dari belakang itu. Ustazah yang satu yang dari belakang, yang itu menjelaskan dari depan. Seperti itu. Untuk menghadapi itu pembelajaran biar anak tidak membosankan dalam belajar itu, kita mempunyai biasanya itu belajar sambil bermain. Kita memakai games mungkin, atau kita pakai gerak dan lagu, biasanya seperti itu, atau pakai
Ya itu tadi, yang disukai siswa itu apa? Kita bikin agar siswa itu tidak bosan ke sekolah, biar semangat ke sekolah. Itu. Untuk contohnya bisa kita belajar berburu cumi-cumi misalnya. Kita belajar matematika, memotong bagian kaki cumi-cuminya dibuka. Oh, ada soal, dikerjakan per kelompok. Itu akan menumbuhkan semangat siswa dan menumbuhkan rasa apa? Kekompakan dalam tim. Ini berapa? Ini berapa? Satu menempel, yang lainnya menghitung, yang lainnya berburu guritanya. Itu salah satu contohnya kemarin itu seperti itu. Masih ada banyak lagi contoh yang tidak bisa disebutkan satu-satu mungkin ya. Iya, ini menarik sekali ya Ibu. Iya, jadi anak tuh seneng belajar tuh dibikin happy gitu ya. Karena tadi Ibu sampaikan belajar sambil bermain atau bermain juga sambil belajar. Kemudian banyak di luar sana ternyata ada anak yang sudah berada di jenjang SMP itu ternyata belum bisa membaca. Bagaimana SDIT MTA Ngawi memastikan bahwa siswanya mungkin di kelas bawah ini sudah bisa membaca? Nah, itu tadi juga termasuk program unggulan kita. Kita itu punya 4 buku prestasi tadi. Yang untuk membaca itu kita ada buku prestasi AISMA atau membaca bahasa Indonesia. Sudah kita pastikan untuk angkatan yang pertama alhamdulillah 80% itu sudah bisa membaca. Alhamdulillah. Ya. Jadi kita tuh kalau melihat perkembangan yang ada di sosmed mungkin ya, SMP belum bisa membaca, terus kita harus lebih semangat lagi. Nah, alhamdulillah siswa kita yang naik kelas 2 itu 80% sudah bisa membaca, yaitu dari program buku prestasi AISMA. Jadi setiap ada pembelajaran bahasa Indonesia itu kita adakan membaca satu persatu anak itu disimak. Kalau belum selesai bisa dilanjutkan besok lagi untuk anak yang belum membaca. Dan itu dibantu oleh guru yang satunya tadi. Jadi satu kelas ada 2, yaitu bisa mempercepat proses anak itu bisa membaca, dan alhamdulillah sudah sukses 1 tahun kemarin dan ini diterapkan lagi di kelas 1. Semoga makin sukses lagi. Alhamdulillah, ikut bangga dan juga ikut senang bahwa sekolah Islam ini juga sangat memperhatikan literasi ya. Kemudian memastikan bahwa anak-anak sudah bisa membaca, dan ternyata fenomena di luar sana ada yang sudah di jenjang SMP saja tidak bisa membaca, dan SDIT MTA Ngawi berusaha dan juga sudah membuktikan bahwa 80% anak di kelas 1 ya. Ya, kelas 1 naik kelas 2. Kelas 1 naik kelas 2 ini sudah bisa membaca. Good. Ya mungkin karena ini ustazahnya kan masih muda ya, muda gitu semua. Akhirnya kan jadi inovatif, semangat gitu loh. Kita itu kayak punya emosional. Kita harus bisa gitu. Akhirnya kan nggak apa-apa kita luangkan waktu. Ayo 1 kelas berapa? 2 guru, nggak apa-apa, nggak usah semuanya ikut turun. Yang penting anak ini bisa gitu loh. Kita nggak peduli kita tuh capek atau apa. Yang penting tuh targetnya itu loh. Anak itu harus bisa membaca, yang terlebih tuh membaca AISMA, bahasa Indonesia sama Iqra. Dan untuk naik ke kelas 2 ini juga mayoritas sudah 50% ya, itu sudah Al-Quran. Alhamdulillah. Jadi cepet gitu. Karena itu tadi semua mau turun tangan membantu gitu loh. Jadi dari sisi tadi dunia dapat ya, agamanya juga dapat Al-Quran. Bisa membaca Al-Quran sudah sebanyak 50% kelas 2 ini. Wah, keren itu ya. Untuk kelas 1 ya rata-rata ini Iqra 4, Iqra 3, yaitu tadi karena dibantu oleh orang tua yang di rumah. Kita minta tolong, Bunda minta tolong anaknya udah sampai Iqra 3 halaman ini, mohon nanti di rumah disimak lagi, diulangi lagi. Alhamdulillah responnya bagus. Iya Ustazah, akhirnya anak lebih cepat berkembang gitu loh. Jadi tidak hanya di sekolah saja anak itu berkembang, tapi di rumah juga anak itu juga belajar. Ya, itu yang mempercepat anak itu tumbuh dengan baik gitu. Nah, sebagai Bu Desi dan juga Pak Ahmad, guru-guru lain tentunya melihat atau mendengar perkembangan anak tadi ya, laporan dari orang tuanya itu pasti merasa senang sekali ya. Itu menjadi semangat lagi untuk kita, lebih semangat dalam mencapai target lagi. Harus lebih baik dari yang kemarin. Lebih terpacu ya. Baik, Pak Ahmad, ini tadi disampaikan juga oleh Ibu Desi bahwa ternyata pemirsa ya, guru-guru di SDIT MTA Ngawi ini masih muda-muda. Semangat yang membara, inovatif semua. Jadi kalau ada yang punya inovasi apa tuh kompak ya. Semua menerima ya. Semua menerima dan juga ingin merealisasikan itu. Bagaimana ini Pak Ahmad mengkoordinir ya sebagai kepala sekolah kepada guru-gurunya yang tentunya masih muda-muda untuk terus bisa menghadirkan program unggulan pastinya di SDIT MTA Ngawi. Jadi kita selama ini setiap 1 bulan sekali kami ini mengadakan semacam rapat. Jadi 1 bulan
kemarin kita evaluasi dulu 1 bulan kemarin bagaimana, kemudian 1 bulan berikutnya kita rencananya mau ngapain. Nah, dibuat semaksimal mungkin, sebagus mungkin untuk anak-anak. Jadi kita setiap 1 bulan sekali, bahkan 2 kali mengadakan rapat itu, yaitu untuk mempersatukan guru-guru agar program itu satu tujuan. Kalau kita nggak sering bertemu, maka tujuan yang lain-lain pasti beda-beda. Makanya kita saling ketemu agar satu tujuan ini berhasil. Tujuan terakhir ini ya Pak, untuk Pak Ahmad sebagai kepala sekolah, apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa terkait SDIT MTA Ngawi, silahkan. Untuk SDIT MTA Ngawi, alhamdulillah saat ini sudah 2 tahun berjalan. Semoga kedepannya semakin sukses selalu. Dan terima kasih kepada antusias wali murid yang sudah baik sekali kepada SDIT MTA. Kemudian apabila pemirsa MTA TV ingin melihat lebih lanjut mengenai SDIT MTA Ngawi, mungkin bisa dibuka sosmednya. Boleh, iya. Nah, seperti di Instagram, di TikTok, dan YouTube. Kita semua namanya sama, SDIT MTA Ngawi. Username-nya nanti kalau mau search tinggal ketik aja SDIT MTA Ngawi. Betul. Semuanya sama ya Pak ya? Semuanya nggak sama. Pakai angka, nggak pakai apa gitu ya. Baik, terima kasih banyak ini Pak Ahmad dan juga Bu Desi. Sebenarnya masih banyak yang ingin kita bahas, banyak banget loh. Tadi nggak terasa ini ngobrol juga. Ternyata waktunya udah habis. Semoga lain waktu Allah berikan kesempatan untuk bisa berbincang kembali ya, membahas tentang keunggulan dari SDIT MTA Ngawi. Pak Ahmad, Bu Desi sehat selalu. Amin. Semoga nanti selamat ya kembali ke Ngawi, insya Allah. Dan ditunggu kabar baiknya dari SDIT MTA Ngawi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih banyak telah menyaksikan kami dalam program edukasi. Saya Sekar Pangesti, mewakili seluruh rekan yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.